Halo teman-teman, selamat datang di channel kedua saya, di mana channel kedua saya khusus ngobrol santai pembahasan seputar Alkitab melalui sudut pandang saya sebagai orang awam. Semoga pembahasan ringan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya, baik yang di Kristen maupun yang di luar Kristen. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk menonton video ini sampai habis, jangan di skip, jangan dipercepat agar pesan-pesan dari saya ini dapat tersampaikan kepada teman-teman dan dapat bermanfaat ya. Jika di skip nontonnya, takutnya jadi beda sudut pandangnya. Oke, saya kali ini akan membahas tentang larangan makan darah di Kristen. Tapi menurut saya larangan makan darah ini berlaku juga untuk di luar Kristen juga. Siapapun itu, agama apapun itu pasti melarang makan darah ya. Tapi sebelum ke penjelasan intinya, saya akan memberikan satu cerita, satu kisah ya. Ada seorang pria, katakanlah namanya Pak Ali. Sorry, saya bukan Pak Ali deh, saya ganti namanya. Nanti Pak Ali, saya disangka agen asuransi lagi. Karena yang sudah belajar dan sudah diprospek tentang Pak Ali pasti paham betul siapa itu Pak Ali. Oke, saya ganti ya. Katakan namanya adalah saya Koam Syong. Koam Syong ini berencana melamar pekerjaan di satu perusahaan bonafit ya. Tapi perusahaan bonafit ini mewajibkan setiap lamaran untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Salah satunya adalah berkas tes kesehatan ya. Jadi setiap peserta itu harus cek darah dulu untuk dilampirkan dalam surat lamaran ya. Pergilah Koam Syong ini ke lab untuk tes darah. Nah, setelah tes beberapa hari kemudian hasilnya keluar. Betapa terkejutnya Koam Syong mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit hepatitis B akut lagi ya. Padahal selama ini Koam Syong tidak merasakan gejala apa-apa dan dalam kondisi baik-baik saja. Tapi kenapa bisa terjangkit? Nah, apa hubungannya dengan larangan makan darah? Mari teman-teman ikuti terus video ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya tentang larangan makan darah, ada baiknya teman-teman mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat selalu update video-video baru, pembahasan yang ringan seputar Alkitab yang dapat diterapkan dalam kehidupan teman-teman secara ringan dan santai dari channel saya. Oke, setelah diklik tombol subscribe, mari kita lanjut ke pembahasan intinya. Mengapa Allah mengeluarkan larangan untuk tidak mengkonsumsi darah ya? Sebenarnya banyak larangannya. Ada tidak mengkonsumsi darah, tidak mengkonsumsi lemak dan sebagainya. Tapi itu untuk lain-lainnya akan saya bahas di video selanjutnya. Dan kali ini saya akan membahas hanya untuk larangan mengkonsumsi darah. Ya, larangan mengkonsumsi darah ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ada di Kejadian, Imamat, itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ada di Kisah Para Rasul, itu ada beberapa disinggung larangan memakan darah. Ya, salah satunya menurut saya ini ya, sudut pandang menurut saya adalah kita sebagai manusia nih, ketika merasa kondisi kita kayaknya agak kurang enak badan nih, kita mau cek ke dokter. Tapi menurut dokter baik-baik saja, tidak bisa menyimpulkan kecuali dengan cek darah ya. Seperti kasusnya Koam Syong tadi, cek darah baru ketahuan tuh hasilnya. Sakit apa aja yang diderita, ada terjangkit virus apa, bakteri apa dalam darah. Ingat, yang dapat terjangkit pertama kali menurut saya itu adalah darah ya, yang dapat terdeteksi ya. Jika sudah tampak di tubuh kita nih sakit-sakitan, itu bagi saya itu sudah bergejala. Namun kalau imunnya kuat ya itu masih tahap inkubasi ya. Jadi darah itu adalah yang paling pertama dicek biasanya oleh dokter ya, untuk mengetahui ada penyakit tertentu dalam tubuh manusia atau tidak ya. Nah, bayangkan jika hewan
itu terjangkit virus atau penyakit mematikan ya, yang menular apalagi berbahaya, kan nggak mungkin misalnya hewan liar atau hewan ternak katakanlah bisa bicara, bos, saya lagi sakit nih, nggak enak badan, tolong jangan sembelih saya dulu, biarkan saya istirahat dulu, biarkan saya sembuh dulu, baru bos boleh sembelih. Kan nggak mungkin kayak gitu. Apalagi hewan ternak yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan untuk sekali potong. Kan nggak mungkin satu persatu dicek darahnya ya. Mau habis biaya berapa? Bayangkan teman-teman mau makan, mau memasak satu ekor ayam katakanlah. Untuk satu ekor ayam harus cek darah dulu. Itu mau berapa juta satu ekor ayam, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi itu larangan ini ditujukan Allah buat memang menurut saya untuk demi kebaikan masa depan manusia itu sendiri ya. Jadi bukan main-main, karena Allah sendiri menurut saya itu adalah sosok yang dia maha mengetahui, dia lebih maju dari sains atau teknologi kedokteran kesehatan manapun, lebih maju ya. Jadi dibuatlah larangan ini dan berlaku sepanjang masa menurut saya. Balik lagi, nah darah sendiri itu manusia biasa mengkonsumsi dua macam, ada yang sudah diolah, ada yang belum diolah ya. Ngomong-ngomong darah yang sudah diolah, saya sendiri pernah mengkonsumsi darah yang sudah diolah. Jika teman-teman tahu masakan Chinese, salah satu masakan Chinese yaitu makanan jenisnya ya, itu ada namanya baktim. Wah, itu enak banget, itu ada daging, samcan, lidah ya, jeroan, salah satu ada darah yang sudah dimasak ya. Saya pernah mencoba ketika saya kecil, itu waktu itu ayah saya membeli baktim, salah satunya ada darahnya itu sudah dimasak ya, bentuknya padat seperti puding, kenyal-kenyal gitu ya. Jadi saya mencoba sepotong, dan saya sendiri tidak suka dengan teksturnya, walaupun lembut-lembut seperti itu. Tetapi saya membayangkan kok makan puding pakai kuah dan sambal, aneh rasanya, saya nggak suka itu. Jadi saya memang nggak demen darah itu yang sudah diolah, apalagi yang mentah. Tentunya saya pasti nggak suka ya. Nah, yang sudah diolah saja menurut saya ini masih kurang aman menurut saya, karena mungkin ada satu bakteri, satu penyakit tertentu yang baru akan mati, binasa dalam suhu tertentu mungkin ya. Sedangkan memasak paling maksimal 100 derajat Celcius kayaknya ya. Saya juga kurang tahu juga berapa suhu tertinggi dalam memasak makanan. Mungkin ada bakteri tertentu yang diharuskan beberapa ratus derajat, 2 kali lipat lebih panas misalnya, baru mati. Nah, kita nggak tahu. Nah, bagaimana jika yang terjangkit di darah yang belum diolah? Contoh katakanlah darah ular. Darah ular banyak yang bilang itu bermanfaat dan berkhasiat untuk menghilangkan penyakit-penyakit tertentu. Itu pertama, darah ular ular dipotong hidup-hidup, darahnya dituang ke gelas, dicampur dengan arak dan diminum. Itu saya mengetahui ini karena teman saya pernah meminumnya, karena dia ada satu penyakit apa gitu, saya kurang tahu juga, yang mencoba darah ular itu. Katanya seperti itu, dicampur arak apalah gitu, diminum, jadi nggak amis katanya seperti itu. Nah, bayangkan nih teman-teman, ular itu misalnya terjangkit satu virus atau bakteri tertentu yang berbahaya untuk manusia ke depannya, kita nggak tahu. Memang belum ada kaitannya nih antara penyakit hepatitis, penyakit HIV segala yang terjangkit melalui darah ular, tapi tidak tertutup kemungkinan menurut saya itu bakteri-bakteri baru itu, karena setiap harinya, setiap saat itu bakteri atau virus selalu bermutasi menurut saya. Bayangkan darah bakteri itu dalam darah yang belum diolah kita konsumsi dan bermutasi di tubuh kita. Nah, itu kan menurut saya cukup masuk akal ya, mengerikan, karena ditemukan setiap tahunnya penyakit-penyakit baru. Nah, mungkin salah satunya seperti itu. Saya ini melalui sudut pandang saya ya. Jadi menurut saya seperti itu. Kita nggak tahu, amannya kita ikuti larangan tidak makan darah. Tapi setelah melihat video ini,
Bagi teman-teman yang masih saya nggak peduli, saya demen mengkonsumsi darah, terserah. Itu balik lagi ke pilihan teman-teman sendiri. Cuma sudut pandang saya seperti itu. Tapi jika ada yang setelah melihat video ini, oh iya ya, cukup masuk akal, itu juga terserah. Dan jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman bagikan atau bisa teman ceritakan menurut versi teman-teman sendiri ya. Mungkin penyampaian saya ini terlalu berlibat-libat, terlalu panjang. Dan teman-teman bisa sederhanakan menurut versi kalian. Nah, yang diolah menurut saya masih ada kemungkinan berbahayanya, apalagi yang belum diolah. Nah, sebenarnya banyak kasus itu Tuhan murka ketika umatnya secara nanti akan kita bahas itu lebih lanjut di video selanjutnya, agar video kali ini tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, ini sudut pandang saya mengenai larangan makan darah. Jadi mohon teman-teman untuk bijak dalam berkomentar, bijak untuk menanggapi, dan bijak untuk membagikan video ini ya. Jangan dipotong-potong agar tidak salah penafsirannya. Menurut saya larangan makan darah ini berlaku untuk semua umat, apapun agamanya, apapun rasnya, itu menurut saya masih berlaku ya. Jadi jika teman-teman mau melengkapi ayat-ayat dan berkomentar membangun, silakan berkomentar, cantumkan ayat-ayatnya untuk memperlengkap. Karena saya di sini tujuannya sekali lagi tidak untuk mengajak siapapun masuk ke agama manapun, tidak. Saya hanya membahas obrolan santai saja. Menurut saya pembahasan ini cocok untuk semua manusia ya. Nah, balik lagi, jika kalian punya ayat Alkitab yang ingin melengkapi, bisa diketik dalam komentar agar komentarnya membangun, dapat dibaca teman-teman. Nanti saya akan pin. Oke. Nah, sekian video kali ini. Di video selanjutnya saya akan membahas kisah-kisah yang ringan lainnya dari Alkitab melalui sudut pandang saya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Tuhan memberkati.